Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Maghrib Mengaji Online yang saya hormati, terkhusus kepada tamu kehormatan kita yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini alhamdulillah kita akan kembali melaksanakan kegiatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Maghrib Mengaji online. Dan hari ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 261, dan kita ditemani oleh seorang yang luar biasa, tamu kehormatan kita, yaitu Kang Denny Darko, yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita untuk mengaji dan mengkaji kira-kira bagaimana kiat-kiat Kang Denny menjadi orang sukses selama ini. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembacaan Al-Quran ini, saya ingin mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dijembarkan rizkinya, disolehkan putra-putrinya, kemudian dimudahkan segala urusan kita, dan dijauhkan dari COVID-19 bil barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, hadirin yang kami hormati, kami banggakan. Saya sapa dulu yang telah hadir pada hari ini. Makasih Hawalastri, Medang Kamulyan, Angga, Ayah Asista. Dari Facebook ada Alvin, Restina, Cus Rosmiati, Henny, Yaya Ciksel, makasih. Tin Quraisin, Dik Sadikin, makasih Dik semuanya, terima kasih sekali atas kehadiran Ibu dan Bapak pada Maghrib Mengaji saat ini. Dan mari kita mulai dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Sekali lagi, artinya mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah.
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang mau baca ini ngebuka ya? Masih belum benar. Record mana kamu? Ya. Yang mau baca lihat. Yang mau baca bisa mengatakan siap baca, atau yang melambaikan tangan siap baca ya. Ada nggak yang siap baca? Ya, silakan. Ini Mas Sumedang, makasih. Min Akmal, silahkan, sudah kami gabung apa? Dari Sukabumi, makasih Edi Abdul Kohar, Waduh, dan Muhammad Adinkes hadir. Pak, belum nyambung ya? Ya, masih menunggu. Berhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati ambutat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin fi kulli sumbulatin min habbat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Atur nuhun Ibu. Atur nuhun, atur nuhun. Allahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Salam. Atur nuhun Ibu Akmal, Min Akmal atur nuhun. Ya, Ibu Cucu Yulaini. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 261.
Ada sinyal ya. Bogor hadir, makasih. Disdik kepada Camat. Siap, silakan Pak Nadang Suparman. Pak Camat Sumedang Utara, silahkan. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam, Pak Camat, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Mantap, nuhun Pak Camat, atur nuhun. Tadi ada yang siap. Ini siapa tadi di atas? Nah, silakan Sukajadi yang mau baca Ahdiyat. Ya. Alam Sari, Kang Yana, makasih. Anu Sudiana. Menunggu Hidayat. Aduh, nah. Ya, Bu Titin Karwati silahkan. Siap baca Bu Titin. Lagi menghubungkan ke Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Titin, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sambulat mi'ah kamasali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sambulatin mi'ah habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nervous Pak. Terima kasih ya Bu Titin, makasih. Baik, hadirin berbahagia. Saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin
فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Baik, alhamdulillah kita sekarang kita hubungi Kang Denny Darko sudah bergabung. Alhamdulillah Kang Denny. Saya menghubungi Kang Denny Darko untuk berdialog. Yang di Facebook, makasih atas keikutsertaannya. Ada ini ya. Ya udah di ini enggak. Di atas. Ini coba ini. Nggak bisa itu ya. Kita lagi menghubungi Kang Denny Darko ya, sebentar. Coba tadi sudah ada melambai. Ada tuh muncul kok, saya sudah request. Ada bacaan muncul, belum bisa masuk. Belum bisa masuk, udah ada di sini, paling bawah. Ya tadi setiap di ini nggak ini menurut aku. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya ini. Udah melambai lagi dicari ya Kang Denny. Setelah Rahmat Taida, setelah Rahmat Taida. Di situ Mangga Pak, jalan begitu. Terakhir tuh Mangga Pak, jalan. Ada bacaan Mangga Pak. Tuh terakhir tuh Mangga Pak ada. Maaf ya, ini lagi mencari. Nah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kang ini daman kan? Alhamdulillah. Daman kan? Atur nuhun, makasih. Sami. Makasih sekali sudah menyempatkan ikut Maghrib Haji Online. Kebanggaan, kebahagiaan bagi kami. Kehadiran Kang Denny luar biasa. Kang kira-kira gimana rasanya bisa ikut? Ini luar biasa sekali. Terima kasih saya diizinkan bertemu dengan warga Sumedang ini dan Pak Bupati. Tadi saya sudah ikut menyimak bagaimana pembacaan ayat suci dan saya merasa terhormat ada di sini.
Alhamdulillah. Kan ini tadi menyimak ya ayat yang dibaca artinya tentang bagaimana menginfakkan harta di jalan Allah itu Betul. ibarat biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi apa yang kita keluarkan sesungguhnya tidak keluar, tapi Amin. akan tambah terus berlipat-lipat ketika diinfakkan di jalan Allah. Mungkin ada Amin. pengalaman khusus berkaitan dengan ayat ini, Kang Denny pernah mengalami, pernah infak seperti apa, kemudian bagaimana setelah itu. Silakan Kang. Baik Pak Bupati, terima kasih waktunya. Sebenarnya ini sesuatu yang pernah terjadi secara pribadi dan saya juga disarankan bukan oleh seorang ustadz yang besar. Saat itu saya datang ke satu ustadz yang ada di lingkungan saya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta dan beliau ini memberikan saran seperti itu. Saat itu saya sedang dalam kesulitan. Mungkin saya malu sekali kalau saya katakan di sini. Dan saya diminta untuk kalau bisa bersedekah sebelum datangnya azan subuh. Dan beliau sampaikan kalau sedekahnya nggak usah terlalu besar. Yang penting itu istiqomah, bisa hari ini, besok, lusa, terus kalau bisa bertambah, kalau nggak bisa jangan dikurangi. Jadi sekecil apapun tapi teratur. Dan alhamdulillah setelah itu mungkin saya berpikir ini bukan permasalahan hanya hukum agama, tapi memang ternyata saat kita itu memberikan sedekah, sepertinya memang pintu yang lain itu lebih dibuka dan kembalinya itu jauh berlipat-lipat kali. Kalau tadi disampaikan kalau tumbuh 7 dan setiap tangkainya itu 100, saya pikir malah sepertinya lebih dari seperti itu, Pak Bupati. Dan ini memang sesuatu yang nyata, sepertinya ini adalah amalan yang memang, terutama kalau kondisi seperti sekarang ini, pandemik, di mana orang-orang pasti bertemu dengan permasalahan hidupnya masing-masing. Ini bisa dicoba, ini pasti jadi satu obat yang insya Allah kalau saya bilang ini pasti akan manjur dan bisa dilakukan. Apalagi kalau ini bisa dilakukan sesering mungkin, saya pikir sebenarnya kita semua, baik umat Islam maupun seluruh orang di dunia ini, sepertinya akan bisa saling membantu dan terbebas dari apapun itu yang akan jadi masalah. Kira-kira begitu Pak Bupati. Alhamdulillah. Jadi kata kuncinya tadi istiqomah ya Kang. Betul. Istiqomah dalam berinfak sebesar apapun, niatan ikhlas, membantu, dan Allah akan membuka pintu-pintu lain. Amin. Jadi, seperti itu kira-kira. Seperti itu ya. Jadi Kang Denny pernah merasa luar biasa dari kebiasaan berinfak, bersedekah, karena Allah buka dari pintu lain dan sesungguhnya kita akan datang lagi banyak lagi. Ya luar biasa. Betul. Kang Denny ini banyak yang bertanya, bahkan ingin selfie sama Kang Denny katanya. Mangga. Nanti silakan para peserta maghrib menuju online yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, nanti saya tanyakan langsung. Kang Denny ini adalah alumni ITB ya, S1 ini rupa ITB, S2 pun ITB sama. Kemudian tapi ke magician ya. Jadi gimana nih? Dari ITB terus ke sana, bisa diceritakan Kang Denny prosesnya? Sebenarnya waktu itu almarhumah ibu itu bilang kalau seandainya kita menyampaikan satu pesan ke satu orang dan kita ingin merubah sesuatu, sebaiknya kita bisa menemukan satu, kalau orang bilang itu faktor kali, Pak Bupati. Seandainya saya ngomong seperti ini saat ini, tapi tidak lewat Instagram, saya pikir yang bisa mendengarkan saya dengan suara volume saya sekarang ini ya cuma orang di depan atau di samping saya. Tapi dengan suara sepelan ini, saat saya bersama dengan Pak Bupati, ditonton oleh saat ini aja ini 265 orang. Kalau mungkin disimultan tadi lebih dari mungkin 2.000 orang menonton, saya pikir kita bisa menyampaikan pesan ini lebih banyak. Dan akhirnya alhamdulillah seperti yang ibunda saya almarhumah sampaikan bahwa coba cari apapun yang bisa kita bagikan semudah apapun ke sebanyak orang. Dan ini juga satu kehormatan saya bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati ini dan bisa membagikan hal yang kecil ini yang saya dapatkan, tapi merubah hidup saya, dan semoga ini bisa merubah hidup warga Sumedang dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita, Pak Haji. Kira-kira begitu.
Jadi ya kemarin akhirnya jadi pesulap karena saya pikir ini menyuarakan dengan lebih mudah dibandingkan kalau saya jadi desainer interior atau hanya dosen di kampus saya. Luar biasa ini, Kang Denny. Intinya kita memberikan kemanfaatan ya. Amin, seperti itu. Kemanfaatan kepada manusia lainnya. Sebagaimana hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaat pada manusia lainnya. Dan Kang Denny hadir menjadi bagian itu. Dan sekalipun di bagian amal soleh Kang Denny juga bersama-sama dengan kami menginspirasi, memotivasi. Kemudian ada masukan-masukan, kata-kata yang sangat penuh bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Karena ini pun pelukis pasir ini gimana, bisa diceritakan kan mulanya? Itu karena saya selama 10 tahun jadi pesulap, terus orang itu bertanya, loh apa hubungannya dengan sekolah seni rupa di ITB? Saya pernah ngajar juga di sana, menjadi salah satu dosen muda, terus saya harus cari sesuatu, Pak Bupati, yang kalau ditanya masih tetap merepresentasikan sekolah saya. Akhirnya saya melihat di YouTube waktu itu ada satu perhelatan namanya Ukrainian Got Talent, jadi negara pecahnya Uni Soviet. Ada seorang pelukis pasir yang dia menyampaikan pesan. Gambarnya itu sederhana sekali, tapi membuat semua orang itu standing ovation, berdiri dan bertepuk tangan. Nah, saya pikir cerita storytelling dengan melukis pasir itu sama seperti kalau kita dulu mendengarkan cerita dari sesepuh kita, dari kakek kita, aki, dari ibu, bapak yang menyampaikan satu cerita tentang budi pekerti dan nilai hidup. Dan saya pikir dengan itu saya bisa membagikan pesan juga. Jadi saya belajar sendiri, alhamdulillah memang banyak dimudahkan, dan akhirnya ya sekarang saya melakoni ini juga bersama istri, dan ya semoga bisa menginspirasi semakin banyak orang, Pak Bupati. Makasih Kang. Jadi intinya sama, melukis pasir pun memberikan memberikan pesan-pesan ya, pesan-pesan kepada publik, kemudian memberikan pesan-pesan moral dan sebagainya. Ini kan ini banyak yang komentar nih, kasih inspirasi dan sebagainya. Kemudian juga di Facebook juga, Facebook juga yang melihat langsung. Kemudian Tos Lambi katanya kepenak serang pun raka Deni cina. Iya cina iya. Punya adik namanya Ibrahimovic kan Deni. Oh, siap. Iya, kemudian edukasi. Kemudian makasih nih Kang Deni, mantap sebagainya. The Miracle of Sodakoh. Nah ini keajaiban dari Sodakoh, luar biasa Kang Deni. Amin. Ada pesan untuk masyarakat Sumedang dan Jawa Barat dari Kang Deni? Ya, saya pikir itu sesuai dengan program Pak Bupati ini. Kalau saya selalu juga sampaikan bahwa memang kita seperti yang disampaikan kalau di Al-Quran itu kan ayat pertamanya dan diucapkan pertama kan sebenarnya kan Iqra. Kita diminta untuk selalu membaca, mengaji dan belajar tentang sesuatu yang baru setiap harinya. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Bupati ini adalah sesuatu yang mungkin kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari, Pak Bupati ini akan merubah sesuatu dan menggerakkan sesuatu yang besar. Insya Allah ini menggerakkan Indonesia juga untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya warga Sumedang, tapi seluruh warga Indonesia nanti, Pak. Amin. Kang Deni, makasih atas supportnya luar biasa. Saya yang terima kasih, Pak. Kang Deni, ada pertanyaan dari peserta majelis mengaji. Assalamualaikum. Kang Deni, bagaimana tips memelihara niat ketika bersedekah antara lillah dan sedekah karena ada keinginan? Atur nuhun. Kalau menurut saya, Pak Bupati, sebenarnya kita nggak perlu takut. Memang awalnya pasti sama seperti kalau kita dulu belajar menulis, menggambar, atau sepeda, pasti jatuh dulu dan nggak bagus dulu. Sebenarnya sedekah dengan ada keinginan juga nggak apa-apa kalau menurut saya. Lama-lama kalau itu nanti dilakukan, semoga hati kita akan lebih terampil sehingga mungkin nanti kita akan bersedekah
hanya untuk Allah dan hanya untuk mengharap keridhoannya. Saya pikir itu, jadi nggak perlu ditakutkan. Ya mungkin kuncinya adalah istiqomah tadi, Pak Bupati. Dengan kita melakukan setiap saat, nanti lama-kelamaan kita akan semoga bisa meningkatkan keimanan dan ya suatu saat akan bersedekah bukan karena keinginan, tapi karena memang kita mengharapkan ridho dari Allah. Saya pikir begitu, itu hanya pemahaman saya yang mungkin juga masih belum sempurna, tapi itu yang saya sekarang coba untuk lakukan. Mantap, luar biasa kan ini. Intinya berproses ya, berproses Iya, terus. nggak usah malu dan takut, terus lakukan saja, jangan berhenti, makanya istiqomah tadi. Tentunya istiqomah, kemudian sambil berproses terus, akhirnya pada sebuah titik, puncak keikhlasan kita dalam bersedekah. Yang jelas dan baik, keinginan baik, kemudian terus belajar. Ini berapa kata kunci dari Kang Denny, luar biasa. Kemudian Kang Denny nih, Kang ini bisa menyampaikan satu kata untuk Sumedang apa kira-kira? Kalau untuk Sumedang pasti tidak bisa satu kata karena banyak hal luar biasa tentang Sumedang. Tapi kalau saya boleh katakan, terus mengaji, intinya itu. Alhamdulillah. Amin. Terus mengaji, terus berbuat baik. Jangan lupa bahagia juga ya. Kemudian mudah-mudahan dengan maghrib mengaji ini betul-betul bisa mengarahkan seluruh masyarakat kita untuk lebih meningkatkan iman takwanya. Karena janji Allah kalau sebuah Korea, sebuah kampung, sebuah negara, sebuah kabupaten penduduknya iman dan takwa, Allah akan menurunkan keberkahan, kebaikan dari langit bumi ini. Keberkahan ini kebaikan, berkah itu ziyadatul khair, nambah-nambah kebaikan untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan ini pun bagian dari kita, mudah-mudahan bagian ikhtiar kita, bukan bagian mengaji, selain kita terus melaksanakan pembacaan Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya. Mudah-mudahan akan turun keberkahan dari langit bumi ini, turun keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, Amin. ini keren sekali, luar biasa. Saya bersyukur, berbahagia. Mana ada lagi? Ada juga katanya. Ini ada permintaan dari peserta katanya. Kan coba sulap sebentar katanya. Saya pikir kalau nanti ini acara mengaji terus nanti sulap, nanti ada yang mengcapture ini terus dijadikan yang tidak-tidak. Nanti mungkin Pak Bupati kapan kita live lagi. Nah, saya nanti gantian saya yang sulap. Mantap kan, ini luar biasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena maghrib mengaji, kita fokus di sini. Katanya kepada peserta yang tadi meminta kepada ini untuk sulap, nanti ada waktu dan tempatnya khusus. Kan ini kan atau nanti saya janji ke sana Pak Bupati, sulap di Sumedang. Iya. Nanti saya janji, nanti ya. Saya bikin video YouTube di sana sekalian sulap di sana untuk. Oke, makasih nih. Tepuk tangan nih, kita applause buat ini, buat YouTube Sumedang, ya, sulap. Amin. Tahu jadi apa nanti? Tahu bisa jadi apa kalau tahu kan? Jadi kenyang, Pak Bupati. Iya. Jadi raos. Jadi kenyang. Karena Sumedang ini kan ini pusat ilmu pengetahuan. Banyak tahunya. Banyak tahu. Ya. Di samping memang beberapa perguruan tinggi ternama ada di Sumedang. Di pusat kota pun ada UNSAP di sini, perguruan tinggi, ada UNSAP, ada IPI, ada IPDN, kemudian ada ITB, ada UNPAD, UNWIM, IKOPIN, dan sebagainya. Ini menjadikan Sumedang betul-betul pusat ilmu pengetahuan. Nah, Kang Denny, ada pertanyaan dari Bu Erna Ernawati. Kapan ke Sumedang, Kang Denny, katanya? Oh, nanti saya secepatnya, insya Allah sebelum ganti tahun, saya bisa mengunjungi Sumedang dan melakukan hal yang luar biasa di sana. Alhamdulillah. Sekaligus endorse tempat wisatanya ya. Insya Allah, Pak Bupati.
Jadi terima kasih sekali ya. Ini banyak komentar, ditunggu sekali kerja kami di Sumedang. Ini kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa bagi Sumedang di Maghrib Mengaji bisa hadir ini. Tentunya jadi motivasi bagi saya pun selaku pimpinan daerah untuk bisa lebih memajukan Sumedang, baik lahir maupun batinnya. Kang Dini, terima kasih sekali ya. Sekali lagi, terima kasih. Salam lagi untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi yang belum membaca dan ingin membaca, silahkan bisa buatkan video bacaannya. Video bacaannya bisa dikirim ke email maghribmengajionline@gmail.com atau menghubungi customer service Jabar Mengaji di 0878 2220 8040. Ini ke WhatsApp. Jadi sekali lagi, yang belum membaca dan ingin membaca, silakan buatkan videonya. Bacaannya dikirimkan ke email maghribmengajionline@gmail.com atau hubungi customer service Jabar Mengaji di 0878 2220 8040. Ini nomor WhatsApp. Insya Allah 5 pemenang terbaik akan dapat mug cantik setiap harinya dan juga pulsa insya Allah. Mug dan pulsa. Sehingga kuotanya ada terus untuk ikut Maghrib Mengaji insya Allah. Jadi silakan dan Bapak yang saya hormati, nanti kita Senin insya Allah akan Maghrib Mengaji dengan Jen Salimar. Jen Salimar akan membacakan surat An-Naba ayat 1-5 dan nanti kita pun peserta bisa ikut membaca surat An-Naba. Jadi hari Senin alhamdulillah kita kedatangan tamu kembali untuk membaca surat An-Naba ayat 1-5 yaitu Jen Salimar. Kemudian hari Jumatnya, Jumat depan kita akan kehadiran Bapak Menteri Bapenas, Bapak Dr. Insinyur Suharso Monoarfa. Dan insya Allah di tanggal 7 September, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, Pak Ustadz Yusuf Mansur pun akan hadir di Maghrib Mengaji online kita tanggal 7 September. Doakan Pak Ustadz Yusuf Mansur sehat panjang usianya. Sudah ada konfirmasi akan hadir di Maghrib Mengaji online. Baik, Bunda Bapak yang saya hormati, karena sudah masuk Isya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.